Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bila kita melanjutkan kembali kajian kita daripada kitab Syarah Aqidatul Awam, itu kitab yang bernama Nurul Dhalam. Dalam kitab kita mengatakan wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin kafi'lihi, ay yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah ta'ala yajuzu an yakhluqal khaira wa syarra wa yajuzu an yakhluqal islama fi zaidin wal kufra fi amrin wal ilma fi ahadihima wal jahla fil akhari, ay wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Wa jaizun dan jaiz dan boleh, bi fadlihi dengan kemuliaannya Allah Ta'ala, wa adlihi dan keadilannya Allah Ta'ala, tarkun meninggalkan, likulli mumkinin bagi setiap yang mungkin, kafi'lihi seperti membuatnya. Dan boleh dengan kemuliaan dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan bagi setiap yang mungkin itu, seperti itu juga boleh juga untuk membuatnya. Apa maksudnya? Artinya apa? Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf, setiap orang Islam yang berakal dan baligh itu apa? An ya'taqida, bahwasanya dia berakidah, dia berkeyakinan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu yajuzu an yakhluqal khaira wasyarra, bahwa Allah menciptakan al-khaira wa syarra, menciptakan kebaikan dan keburukan. Wa yajuzu an yakhluqal islama fi zaidin, dan boleh juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu an yakhluqa, bahwa saja Allah menciptakan, Allah menjadikan al-islama fi zaidin, keislaman pada diri Zaid, wal kufra fi amrin, begitu juga boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaiz bagi Allah Ta'ala menjadikan kufur pada diri Amr, wal ilma fi ahadihima wal jahla fil akhari, dan Allah menjadikan ilmu pada salah seorang dari keduanya. Bisa saja Allah memberikan ilmu kepada Zaid, wal jahla fil akhari, dan bisa juga Allah memberikan kebodohan pada Amr. Wa ithabatuhu ta'ala lil muti'i fadlun minhu, wa ithabatuhu, dan memberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lil muti'i, bagi orang yang taat, bagi orang yang patuh itu pahala apa? Fadlun minhu, itu adalah fadlun, sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqabuhu lil 'asi, dan Allah itu memberikan iqab, memberikan siksaan lil 'asi, bagi orang yang bermaksiat, adlun minhu, itu adalah keadilan dari dirinya. Li'annahu an-nafi'u wad-darru, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu an-nafi', memberi manfaat, ad-dar, dan memberi mudarat. Artinya wajib bagi seorang yang Islam itu, seorang yang mukallaf itu, bahwasanya dia memiliki keyakinan bahwa baik dan buruk itu Allah yang telah menciptakannya. Begitu juga boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, bisa saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengislamkan seseorang, begitu juga jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkufurkan seseorang. Bisa saja Allah jadikan seseorang itu alim, dan begitu juga bisa saja Allah jahilkan seseorang itu. Boleh saja bagi Allah Ta'ala, dan boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi orang yang taat, sebagaimana Allah juga boleh jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang-orang yang
bermaksiat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha memberi manfaat, namun juga Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi mudarat. Wa innama hadhihi ta'atu wal ma'asi alamatun ala anna Allah ta'ala yuthibu wa yu'aqibu man ittasafa bihima. Wa innama, dan sesungguhnya, hadhihi ta'atu, ini ketaatan, wal ma'asi, dan ini kemaksiatan, alamatun adalah satu tanda, ala anna Allah ta'ala, bahwa atas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yuthibu wa yu'aqibu man ittasafa bihima, bahwa Allah ta'ala itu memberikan pahala, memberikan ganjaran baik, dan memberikan iqab, memberikan siksa bagi orang yang disifati dengan keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja memberikan pahala bagi orang yang memiliki sifat kebaikan, sifat keislaman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa memberikan azab, memberikan siksa bagi orang yang ada sifat-sifat kekufuran. Faman arada sa'adatahu waffaqahu li ta'atihi, wa man arada saqawatahu khalaqa fihi al-ma'siyata. Faman aroda, maka barang siapa yang Allah kehendaki sa'adatahu, akan kebahagiaannya, waffaqahu li ta'atihi, maka Allah berikan petunjuk li ta'atihi, untuk menaatinya. Wa man aroda saqawatahu, dan barang siapa yang Allah inginkan sengsara dia, maka khalaqa fihi al-ma'siyata, maka Allah jadikan pada orang tersebut kemaksiatan. Maksudnya adalah barang siapa yang Allah inginkan dia bahagia, maka Allah beri petunjuk bagi orang tersebut untuk senantiasa melakukan ketaatan. Namun barang siapa yang akan disiksa, maka Allah jadi juga berikan petunjuk-petunjuk sehingga orang tersebut senantiasa melakukan kemaksiatan. Fajami'ul umuri min af'alil khairi wa syarri yakhluqu, fajami'ul umuri min af'alil khairi wa syarri bi khalqillahi ta'ala. Maka semua urusan-urusan, semua perkara, minal af'al khairi, baik perkara yang berupa perbuatan-perbuatan baik, wa syarri, begitu juga perbuatan-perbuatan yang buruk, bi khalqillahi ta'ala, semuanya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah ta'ala khalaqal abda wa ma amilahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan seorang hamba dan apa-apa yang dia kerjakan. Qala Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menjadikan kalian, yang telah menciptakan kalian, dan Allah juga telah menjadikan apa-apa yang akan kalian kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk Allah yang menciptakan. Manusia Allah yang menciptakan. Begitu juga perbuatan-perbuatan manusia Allah yang menciptakan. Allah ciptakan kebaikan, Allah ciptakan keburukan, dan Allah beri tanda-tanda mana yang baik, dan Allah beri tanda-tanda mana yang buruk. Fahuwa alladhi yasduru anhu an-naf'u wad-darru, maka dialah yang menjadi sumber daripadanya manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan manfaat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga menjadikan mudarat. Fala khaira wala syarra wala naf'a wala darra illa wa huwa mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun kebaikan, dan tidak ada satupun keburukan, dan tidak ada satupun manfaat, dan tidak ada satupun mudarat, kecuali itu dinisbahkan, dinasabkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semua yang menciptakan. Allah beri petunjuk mana yang baik, mana yang memberi manfaat. Allah juga ciptakan keburukan, Allah juga ciptakan kemudaratan. Lalu Allah berikan petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Fahina idzin yanbaghi lil 'abdi an yakuna i'timaduhu 'alaihi ta'ala wahdahu. Fala yarju wa la yakhsha ahadan ghairahu. Fahina idzin, maka ketika itu, yanbaghi lil 'abdi, semestinya lah bagi seorang hamba itu, an yakuna i'timaduhu, bahwa adalah i'timadnya, bahwasanya adalah sandarannya itu, 'alaihi ta'ala wahdahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Fala yarju wa la yakhsha, maka dia jangan berharap
dan dia juga tidak takut ahadan atas orang pun ghairahu ta'ala, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengetahui kebaikan dan keburukan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semestinya lah seorang muslim itu, seorang hamba itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak berharap dan dia juga tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kebaikan, yang telah menciptakan keburukan, dan yang telah memberikan tanda-tanda mana yang baik dan mana yang buruk. Wa hukiya an sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalami annahu syaka alama sinnihi ilallah ta'ala. Wa hukiya, dan ada hikayat, ada sebuah cerita an sayyidina Musa, atas yang terjadi dari sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalami, yang atasnya dan atas nabi kita sebaik-baik salawat dan sebaik-baik salam. Annahu syaka, bahwasanya suatu ketika Musa mengadukan alami sinni, akan sakit giginya. Ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita yang menceritakan bahwanya suatu ketika Nabi Musa mengadukan ilallah ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang sakit giginya. Faqala khudh al-hasishatal fulaniyata wada'ha ala sinnika fasakana al-waja'u fil hali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hikayat ini berfirman kepada Musa, khudh, wahai Musa, ambillah al-hasishata, akan satu rumput, al-fulaniyata, rumput itu. Jadi dalam suatu hikayat dikisahkan Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sakit giginya. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hikayat itu, dalam kisah itu, dalam cerita itu berfirman kepada Musa, wahai Musa, ambillah rumput itu, ambillah suatu rumput, wada'ha, dan letakkan dia ala sinni, ke atas gigimu. Artinya ambil rumput itu kemudian letakkan di gigimu. Fasakanal waja'u fil hali, maka seketika itu tenanglah rasa sakit pada keadaan itu juga. Artinya ketika Musa meletakkan satu rumput pada giginya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hikayat ini, maka seketika itu juga sakit giginya Musa hilang. Thumma ba'da muddatin ada dhalikal waja'u fa akhadha tilkal hasishata wa wada'aha ala sinnihi fazadal waja'u ad'afa ma kana. Thumma ba'da muddatin, lalu kemudian setelah berlanjutnya masa, ada dzalikal waja'u, maka kembalilah itu rasa sakit. Setelah sekian lama akhirnya Musa kembali menderita sakit gigi. Fa akhadha tilkal hasishata, maka Musa langsung saja dia mengambil rumput yang pernah difirmankan Tuhan kepadanya. Wada'aha ala sinnihi, dan lalu dia meletakkan di atas giginya. Ketika dulu Musa ingat bahwasanya Tuhan berfirman kepadanya untuk meletakkan suatu rumput pada giginya, lalu hilang sakit giginya. Lalu setelah berapa masa kemudian kembali rasa sakit itu datang, sehingga Musa langsung mengambil rumput yang pernah difirmankan itu dan meletakkan pada giginya. Apa yang terjadi? Fazadal waja'u, lalu kemudian terjadi adalah wajahnya Musa, rasa sakit itu malah bertambah, ada apa makana, justru bertambah berkali lipat daripada penyakit sakit yang pernah dia rasakan. Ketika diletakkan rumput itu, justru bukan hilang seperti pertama dulu, bahkan semakin menjadi rasa sakitnya. Fastaghatha ilallahi ta'ala faqala ilahi alasta amartani bihada wa dalaltani alaihi. Lalu Musa pun mengajukan permohonan ilallah ta'ala, beristighasa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, seraya Musa berkata, ilahi, wahai Tuhanku, alasta amartani bihada, bukankah engkau pernah memerintahkanku bihada, dengan ini, wadalaltani alaihi, dan engkau tunjukkan aku atasnya. Bukankah dulu engkau pernah memerintahkanku untuk melakukan ini dan engkau beri petunjuk tentang ini? Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab istighosahnya Musa, ya Musa, ana syafi wa ana al-mu'afi wa ana ad-darru wa ana an-nafi'u qasadtani fil marratil ula fa azaltu maradaka wal ana qasadtal hasishata wa ma qasadtani.
Allah Subhanahu wa taala menjawab istighosahnya Musa. Ya Musa, wahai Musa, ana syafi wa ana al-mu'afi. Akulah penyembuh dan akulah pemberi kesehatan. Ana darru wa ana nafi'u. Akulah pemberi mudarat dan akulah pemberi manfaat. Kenapa dulu aku sembuhkan? Karena qasadtani fil marratil ula. Karena dulu engkau bermaksud kepadaku. Engkau bertujuan kepadaku fil marratil ula, pada kesempatan yang pertama dulu. Fa'azaltu maradaka, maka aku hilangkan sakitmu. Wal'ad, dan sekarang kenapa engkau tidak sembuh? Itu disebabkan wal'an, karena sekarang qasadtal hasyisyata wa ma qasadtani. Karena sekarang engkau bermaksud kepada rumput, tidak bermaksud kepadaku. Dalam hikayat ini, dalam kisah ini menunjukkan bahwasanya semua manfaat, semua mudarat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana disebutkan oleh pengarang kita sebelumnya, hendaklah sadarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tertimpa musibah, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ada kebaikan di sana. Ketika kita mendapatkan manfaat, maka bersyukurlah. Tentu itu akan menjadi lebih baik bagi diri kita. Jangan sesekali-kali kita bergantung kepada selain Allah. Karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua berada dalam ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.